Turun tanpa La Gioia di Olimpico. AS Roma berhasil mengalahkan Sassuolo 1-0 dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat Giallorossi menjaga peluang masuk 4 besar. AS Roma vs Sassuolo berlangsung di Stadion Olimpico, Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Duel kedua tim berjalan sangat ketat pada 15 menit awal dengan sangat minim peluang. Roma dan Sassuolo sama-sama kesusahan melepas tembakan di dalam kotak penalti. Alhasil, babak pertama tuntas tanpa gol dengan tidak adanya percobaan yang mengarah ke gawang. Pasukan Daniele De Rossi mencoba menggempur Sassuolo di awal babak kedua. Gol akhirnya didapat pada menit ke-50 lewat tembakan Lorenzo Pellegrini dari luar kotak penalti. Roma memimpin 1-0. Sassuolo mencoba bereaksi cepat. Ada bola sundulan Martin Ehrlich di menit ke-57 yang masih bisa diatasi Miles Pilar. Roma mengancam Sassuolo lewat sepak pojok. Diego Llorente berhasil menanduk bola, tapi masih bisa diamankan kiper lawan. Tommaso Baldanzi melepaskan percobaan ke gawang di menit ke-74. Usaha itu masih belum bisa menghasilkan gol. Sassuolo perlahan meningkatkan serangan. Permainan direct dilakukan, tapi pertahanan Roma masih sangat solid. Tak ada gol balasan dari Sassuolo sampai laga tuntas. Roma pun berhasil menang dengan skor 1-0. Roma masih ada di posisi kelima, namun punya 51 poin dan cuma kalah 3 angka dari Bologna di urutan keempat. Sassuolo gagal beranjak dari posisi ke-19 dengan koleksi 23 poin. Bos Roma Daniele De Rossi kembali meraih kemenangan dalam duel malam ini dengan Sassuolo. Teknisi asal Italia itu memimpin Giallorossi atas pasukan Ballardini berkat gol Lorenzo Pellegrini. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN, De Rossi berkomentar, sangat penting untuk memenangkan semuanya. Kami memulai perlombaan Liga Champions ini di belakang yang lain dan sekarang kami harus terus menang. Menang itu tidak mudah dan terkadang Anda harus berjuang seperti yang kami lakukan hari ini. Malam ini kami kurang terang dan lebih statis. Ini bukan pertama kalinya kami menang dengan kilasan dari juara kami seperti Pellegrini. Pellegrini, saya tidak bisa mengeluh. Dia adalah kapten Roma dan itu bukanlah tugas yang mudah. Roma membawa serta keluhan dan gangguan, sebagai kapten Anda adalah orang pertama yang menjadi sasaran. Saya tahu karena saya pernah ke sana. Sekarang mereka menyanyikan nama saya, tetapi hal itu terjadi pada saya juga. Dia memakai ban kapten ini dengan kedewasaan yang membuat saya takjub. Saya meninggalkannya saat masih muda dan sekarang saya telah menemukan kapten yang sudah dewasa, itu tidak mudah. Mengenakan ban kapten saja tidak cukup. Dia adalah pemain yang sangat kuat, dia adalah seorang gelandang yang hanya dimiliki oleh sedikit tim. Saya senang dia pergi ke tim nasional karena itulah levelnya. Saya pikir Roma memiliki tim yang harus berjuang untuk Liga Champions. Mungkin kalah dengan Inter, Milan dan Juve dan Anda harus bermain dengan tim-tim ini juga. Sepak bola bukan hanya tentang angka dan gaji, jika tidak, Bologna akan berada di peringkat ke-12. Kami harus percaya pada diri sendiri terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit untuk mencetak poin. Ketika saya pertama kali tiba, semuanya tidak semudah itu. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki sedikit pengalaman dan mungkin itu benar. Mungkin Anda memerlukan beberapa uban lagi untuk mengatasi situasi ini dan sebaliknya saya beruntung menemukan diri saya dalam posisi ini. Saya tidak mendapatkan kesempatan ini dengan hasilnya. Para pemain percaya pada saya dan untuk saat ini semuanya berjalan baik. Kita punya waktu untuk berbuat lebih baik lagi tetapi juga menghancurkan segalanya dalam 2 bulan ke depan. Kami bekerja dengan baik dan kami tetap dekat satu sama lain. Suasana di Trigoria sangat menyenangkan. Tammy Abraham kembali duduk di bangku cadangan Roma 9 bulan setelah mengalami cedera lutut. Pemain Inggris, yang absen pada Juni tahun lalu karena cedera ACL pada matchday terakhir musim ini, akan tampil di bangku cadangan pada pertandingan malam ini melawan Sassuolo di Stadio Olimpico di Roma. Lapor Filippo Biafora dari Il Tempo. Penampilan ini murni simbolis dan penting dari sudut pandang moral. Daniele De Rossi ingin membuat Abraham kembali merasa menjadi bagian dari grup saat sang penyerang mendekati fase akhir pemulihannya.
Juventus gagal menang lagi. Bianconeri ditahan Genoa 0-0 dalam lanjutan Liga Italia, dengan Dusan Vlahovic di kartu merah di penghujung laga. Juventus menjamu Genoa di Allianz Stadium, Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 malam WIB. Pasukan Massimiliano Allegri datang dengan tren buruk usai dikalahkan Napoli dan diimbangi Atalanta. Dengan hasil ini, Juventus tertahan di posisi 3 dengan 59 poin dari 29 pertandingan. Sementara Genoa di urutan 12 dengan 34 poin. Juventus mendapatkan ancaman pada menit ke-7 dari bola mati. Umpan Albert Gudmundsson ditanduk Mattia Bani dan ditepis saja oleh Wojciech Szczesny. Federico Gatti melepaskan percobaan jarak jauh pada menit ke-27, tapi masih bisa diamankan kiper. Peluang on target pertama Juve. Genoa mencoba menekan Juve tak lama berselang lewat Milan Badel. Sepakannya dari depan kotak penalti masih melenceng ke kanan gawang. Hingga babak pertama berakhir, minim peluang tercipta. Skor bertahan 0-0. Sundulan Dusan Vlahovic pada menit ke-60 cuma meluncur ke kanan gawang. Sepakan Samuel Iling Junior tak lama berselang bisa dihalau kiper Josep Martinez. Vlahovic mendapatkan sejumlah peluang lain. Tapi sundulannya pada menit ke-69 dan 75 belum berhasil menemui sasaran. Peluang Juventus dari Moise Kean cuma membentur tiang gawang pada menit ke-90. Tuan rumah malah kemudian kehilangan Vlahovic di menit-menit akhir. Penyerang Juve itu melanggar kiper dan diacungi kartu kuning. Protesnya yang berlanjut membuat wasit mengacungkan kartu kuning kedua. Laga berakhir tanpa pemenang. AC Milan meneruskan tren kemenangannya di Liga Italia. Milan mencuri angka penuh di markas Hellas Verona setelah memenangi pertandingan dengan skor 3-1. Laga Verona vs Milan digelar di Stadion Marc Antonio Bentegodi pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 malam WIB. Rossoneri unggul 2 gol lebih dulu berkat Theo Hernandez dan Christian Pulisic. Verona membalas dari kaki Tijana Noslin di babak kedua. Pemain pengganti Samuel Chukwueze memastikan kemenangan Milan usai mencetak gol ketiga di menit ke-79. Kemenangan atas Verona menandai kemenangan ketiga beruntun AC Milan di kompetisi ini. Milan mantap di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 62 poin dari 29 pertandingan, unggul 3 poin dari Juventus 3. Sementara itu Verona menempati posisi 15 dengan perolehan 26 poin. Verona hanya terpaut 2 poin dari Frosinone di zona degradasi.